Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan bisnis plan kami yang berjudul Skill Grow untuk pelatihan soft skill dan hard skill pada anak muda Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rania Dwi Cahyani dan rekan saya Nishdita Ramadhani. Saya Putri Wijayanti. Kami akan langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu masalah yang ditemukan. Nah, masalah yang ditemukan khususnya pada daerah kami, terutama tempat tinggal kelompok kami, permasalahan utama yang mencolok adalah yang pertama, terbatasnya akses ke lembaga pelatihan dan pendidikan. Yang kedua itu kurangnya kesadaran akan pentingnya soft skill dan hard skill. Dan yang terakhir itu tidak ada platform terpadu yang menyediakan solusi terjangkau yang relevan sebagai platform edukasi digital. Nah, dampak langsung dari masalah ini yang pertama, tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda desa, potensi anak muda yang besar jadi tidak berkembang optimal, dan desa sulit bersaing dalam hal kualitas SDM padahal banyak talenta yang belum tergali. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, yang kedua yaitu target pengguna. Target pengguna pada bisnis plan yang telah kami rancang yaitu yang pertama kepada pemuda dan remaja usia produktif yaitu 15-30 tahun, di mana mereka ada lulusan SMA atau sederajat yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Lalu yang kedua, belum memiliki pekerjaan tetap. Yang ketiga, belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. Lalu target yang kedua yaitu pekerja muda atau calon wirausaha, di mana anak muda yang memiliki semangat untuk berwirausaha tetapi belum memiliki kemampuan dasar seperti membuat konten digital, promosi online, manajemen keuangan sederhana, atau pemahaman tentang pemasaran digital. Nah, target pengguna ini sangat potensial karena jumlahnya besar, memiliki semangat belajar yang tinggi, namun kekurangan sarana yang mendukung. Skill Grow hadir sebagai jembatan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya ada ide solusi teknologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nishdita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu ide solusi teknologi. Nah, untuk menjawab permasalahan rendahnya akses pendidikan dan keterampilan di desa, kami menawarkan solusi berupa sebuah platform edukasi digital bernama Skill Grow. Nah, adapun fitur dan konsep teknologinya meliputi yang pertama yaitu aplikasi dan website belajar yang ringan dan bisa diakses offline. Nah, platform dikembangkan agar dapat berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah dan koneksi internet terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu kelas online interaktif untuk soft skill dan hard skill. Materi pelatihan mencakup keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti soft skill, hard skill, dan materi disusun oleh praktisi atau edukator. Peserta akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan dan tugas akhir. Nah, dan juga platform juga menyediakan fitur untuk membuat portofolio sederhana yang bisa dibagikan saat melamar kerja atau magang. Selanjutnya ada fitur komunitas atau mentoring. Fitur komunitas dan mentoring. Nah, tersedia forum diskusi dan fitur tanya jawab agar pengguna bisa saling bertukar pengalaman. Selanjutnya, mentor dari kalangan profesional akan diundang secara berkala untuk memberikan sesi webinar atau Q&A interaktif. Yang terakhir yaitu akses khusus untuk desa dan wilayah terbatas. Skill Grow akan bekerja sama dengan sekolah, Karang Taruna, dan balai desa untuk memberikan akun grup atau akses kolektif secara gratis atau subsidi. Dengan pendekatan teknologi yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, Skill Grow bisa diharapkan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas SDM pemuda desa secara bertahap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada monetisasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Wijayanti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah moderator, terima kasih atas kesempatannya. Yang keempat yaitu monetisasi. Agar Skill Grow dapat berkelanjutan dan berkembang, diperlukan strategi monetisasi yang seimbang antara keberlangsungan bisnis dan dampak sosial. Dalam bisnis plan yang kami rancang, ada beberapa sumber pendapatan utama. Yang pertama yaitu freemium model, di mana Skill Grow akan menggunakan sistem freemium, yaitu pengguna dapat mengakses sebagian konten dasar secara gratis. Lalu untuk mengakses kelas premium, sertifikat resmi, atau fitur lanjutan, pengguna perlu berlangganan atau membayar satu kali akses. Nah, lalu yang kedua yaitu paket langganan Skill Grow Pro. Nah, pengguna yang ingin akses penuh bisa berlangganan paket atau tahunan dengan
dengan berbagai manfaat yang akan kami cantumkan. Lalu yang ketiga, ada kerjasama dengan institusi. Skill Grow akan menjalin kerjasama dengan sekolah dan universitas, pemerintah desa atau kecamatan, dan program CSR perusahaan. Yang keempat, ada sertifikat berbayar. Nah, peserta yang telah menyelesaikan kelas gratis dapat membeli sertifikat digital resmi yang bisa digunakan untuk melamar kerja dan lain-lain. Yang kelima, pendapatan dari iklan dan sponsorship, di mana hal ini adalah opsional, yaitu platform bisa membuka ruang iklan terbatas dan selektif untuk produk edukasi, alat tulis, gadget pendidikan, atau program sosial. Nah, untuk monetisasi Skill Grow, terdapat ringkasan alurnya. Yang pertama, konten gratis untuk menarik pengguna awal. Yang kedua, fitur premium dan sertifikat sebagai layanan berbayar utama. Yang ketiga, langganan bulanan yang murah dan bisa diakses semua kalangan. Yang keempat, kemitraan dengan institusi dan desa sebagai jalur distribusi massal. Lalu yang terakhir, potensi iklan dan sponsorship untuk ekspansi lebih lanjut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang terakhir, sketsa akan dijelaskan oleh rekan saya Nesya. Kepada Nesya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu alur sistem kerja dari platform edukasi digital Skill Grow. Nah, selain membuat sketsa awal, kami juga membuat gambaran platform dari Skill Grow. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur kerja sketsa dari Skill Grow. Yang pertama itu pemuda desa. Jadi kita mulai dari akar masalah, pemuda desa yang memiliki keterbatasan akses pendidikan setelah lulus SMA. Mereka seringkali langsung bekerja, menganggur, atau merantau tanpa bekal keterampilan. Yang kedua, yaitu unduh aplikasi Skill Grow. Solusi pertama, mereka dapat mengunduh aplikasi Skill Grow yang didesain ringan dan dapat digunakan secara offline. Kemudian, selanjutnya, pilih kelas yang diinginkan. Di aplikasi ini tersedia berbagai kelas, baik soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan maupun hard skill seperti desain grafis dan digital marketing. Kemudian, belajar mandiri lewat materi, video, audio, dan teks. Nah, materi pembelajaran tersedia dalam berbagai format video, audio, dan modul teks agar fleksibel sesuai kebutuhan dan kapasitas pengguna. Nah, selanjutnya latihan soal dan tugas proyek kecil atau ujian. Setelah mempelajari materi, peserta akan mengerjakan latihan dan proyek sederhana untuk menguji pemahaman. Selanjutnya yaitu sertifikat dan portofolio digital. Jika selesai, peserta mendapatkan sertifikat digital dan portofolio yang bisa digunakan untuk melamar kerja atau menunjukkan kemampuan. Yang terakhir digunakan untuk lamar kerja. Dengan bukti keterampilan ini, pemuda desa lebih percaya diri dan kompetitif saat mencari pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.